Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hakim dengan NIM 4111411930. Kali ini saya akan membawakan permasalahan terkait logika Fuzzy dengan menggunakan metode Tsukamoto. Nah, untuk langkah sistem Fuzzy secara umum, yaitu kita akan melakukan fazifikasi, yaitu kita memasukkan nilai trips yang kemudian akan kita ubah menjadi nilai Fuzzy, kemudian inferensi. Inferensi itu kita mendapatkan nilai Fuzzy tersebut, lalu kita evaluasi dalam aturan-aturan yang telah kita definisikan sebelumnya. Kemudian defazifikasi, yaitu kita akan mengubah kembali nilai Fuzzy menjadi nilai trips. Untuk permasalahannya yaitu suatu tempat usaha kerajinan ukir Jepara akan memproduksi tempat tisu. Dalam 1 bulan terakhir, permintaan tempat tisu terbesar dapat mencapai 2.000 buah dalam 1 hari, dan permintaan terkecil dapat mencapai 250 buah. Persediaan di gudang terbanyak dapat mencapai 200 buah dan terkecil mencapai 30 buah. Sedangkan kemampuan tempat usaha kerajinan ukir tersebut hanya mampu memproduksi maksimal 2.500 buah dalam 1 hari. Nah, supaya mesin dan tenaga kerja tetap bekerja, tempat usaha tersebut setidaknya memproduksi 400 buah tempat tisu dalam 1 hari. Pertanyaannya, berapa banyak tempat tisu yang harus diproduksi jika permintaan ada sebanyak 1.500 buah dan persediaan di gudang masih 45 buah? Nah, kita sudah menerapkan beberapa aturan. Aturan yang pertama yaitu jika permintaan turun dan persediaan banyak, maka produksi barang berkurang. Apabila, jika aturan yang kedua, jika permintaan turun dan persediaan sedikit, maka produksi barang berkurang. Aturan yang ketiga, jika permintaan naik dan persediaan banyak, maka produksi barang bertambah. Serta aturan yang keempat, jika permintaan naik dan persediaan sedikit, maka produksi barang bertambah. Nah, kita akan menggunakan metode Tsukamoto untuk menyelesaikannya. Untuk proses yang pertama yaitu proses fazifikasi. Ada 3 variabel tadi, yaitu variabel permintaan, persediaan, dan produksi. Untuk fungsi keanggotaan variabel permintaan, ada 2 fungsi, yaitu mu permintaan turun dan mu permintaan naik. Untuk mu permintaan turun, apabila X kurang dari 250, maka nilainya 1. Apabila X ada di antara 250 sampai 2000, maka X nilainya 2000 minus 100 minus X per 1750. Apabila X lebih dari 2000, maka nilai permintaan turunnya adalah 0. Untuk nilai mu permintaan naik X, apabila X kurang dari 250, maka nilainya adalah 0. Apabila X ada di antara 250 dan 2000, maka X kurang dari 250 per 1750. Apabila X lebih dari 2000, maka nilai mu permintaan naiknya adalah 1. Nah, karena tadi permintaannya ada 1.500, maka didapatkan untuk mu permintaan turunnya adalah 2000 minus 1.500 per 1750, yaitu 0,28571. Dan untuk mu permintaan naiknya didapat 0,71429. Berikut ini adalah untuk grafiknya, grafik permintaannya. Untuk selanjutnya adalah fazifikasi variabel persediaan,
Yaitu untuk fungsi keanggotaannya sama seperti sebelumnya, hanya saja untuk persediaan terkecil ada 30 dan persediaan terbesar ada 200. Untuk mu persediaan sedikit Y akan bernilai 1 apabila Y kurang dari atau sama dengan 30. Untuk persediaannya jika di antara 30 dan 200, maka untuk mu persediaan sedikitnya adalah 200 minus Y per 170. 170 ini didapat dari 200 minus 30. Apabila Y lebih dari 200, maka nilai mu persediaan sedikitnya adalah 0. Untuk yang mu persediaan banyak, apabila Y kurang dari 30, maka nilainya 1. Apabila Y di antara 30 sampai 200, maka nilainya Y minus 30 per 170. Apabila Y lebih dari 200, lebih dari atau sama dengan 200, maka nilainya adalah 1. Nah, untuk nilai keanggotaannya adalah karena tadi yang tersedia di gudang hanya 45, maka nilai mu permintaan sedikit 45 adalah 200 minus 45 per 170. Didapat 0,91176. Untuk mu persediaan banyak 45, yaitu 45 minus 30 per 170 didapat 0,08824. Berikut ini adalah grafiknya untuk grafik variabel persediaannya. Dan untuk selanjutnya adalah fasilitasi variabel produksi. Nah, di sini variabel produksi itu hanya kita mencari fungsi keanggotaannya ya. Karena kita akan mencari berapa banyak produksi yang akan kita produksi. Untuk fungsi keanggotaannya, tadi ada produksi berkurang dan produksi bertambah. Nah, untuk mu produksi berkurang Z, tadi ada di soal dijelaskan bahwa produksi setidaknya itu 400 dan paling banyak itu 200, 2.500. Nah, jadi untuk produksi berkurang akan bernilai 1 apabila Z kurang dari atau sama dengan 400. Untuk apabila Z antara 400 hingga 2.500, maka nilainya adalah 2.500 minus Z per 2.100, yaitu 2.100 ini didapatkan dari 2.500 dikurangi 400. Apabila Z lebih dari 2.500, maka nilai produksi berkurangnya adalah 0. Nah, untuk nilai produksi bertambahnya, apabila Z kurang dari 400, maka nilainya 0. Apabila Z ada di antara, apabila Z dari 400 sampai 2.500, maka nilainya adalah Z minus 400, Z minus 400 per 210. Apabila Z lebih dari atau sama dengan 2.500, maka nilai mu produksi bertambahnya adalah 1. Nah, selanjutnya yaitu mencari nilai Z menggunakan fungsi implikasi min. Sebelum mencari nilai Z, kita akan melakukan proses inferensi, yaitu kita akan mengevaluasi setiap aturan. Aturan yang pertama yaitu jika permintaan turun dan persediaan banyak, maka produksi barang berkurang. Nah, ini kita dapat 3 kata kunci, yaitu permintaan turun, persediaan banyak, dan produksi barang berkurang. Nah, untuk alfa predikat 1, kita gunakan permintaan turun dan persediaan banyak. Jadi, mu permintaan turun intercept mu persediaan banyak, yaitu kita mencari nilai minimal di antara mu permintaan turun dan mu persediaan banyak. Dari proses perhitungan yang telah kita lakukan tadi, untuk permintaan turunnya adalah, untuk permintaan turun 1.500 adalah
0,2851 dan untuk persediaan banyak 45 adalah 0,08824. Maka nilai minimalnya adalah 0,08824. Maka untuk mencari nilai Z1 adalah karena di sini kata kuncinya gunakan produksi barang berkurang, maka kita gunakan mu produksi berkurang, yaitu 2500 minus Z per 2100 sama dengan alfa predikat 1. Nah, ini didapat Z1-nya adalah 2314,696. Untuk selanjutnya kita evaluasi rule 2, yaitu permintaan ada tiga kata kunci: permintaan turun, persediaan sedikit, dan produksi barang berkurang. Sama seperti sebelumnya, yaitu kita untuk alfa predikat 2 kita mencari nilai minimum antara permintaan turun dan persediaan sedikit. Maka kita mendapatkan nilai minimalnya yaitu 0,28571. Maka untuk produksi barang berkurang, kita menggunakan fungsi mu produksi barang berkurang Z, didapatkan 2500 minus Z per 2100 sama dengan 0,28571. Maka Z2-nya adalah 1900,009. Untuk rule 3-nya yaitu jika permintaan naik dan persediaan banyak maka produksi barang bertambah. Ada tiga kata kunci yaitu permintaan naik, persediaan banyak, produksi barang bertambah. Untuk alfa predikat 3 kita mencari nilai minimal di antara permintaan naik 1500 dan persediaan banyak 45. Didapatkan nilai minimalnya adalah 0,08824. Maka untuk mencari nilai Z-nya, karena tadi produksi barang bertambah, maka nilai Z-nya kita menggunakan fungsi mu produksi bertambah, yaitu Z minus 400 per 2100. Sama dengan alfa predikat 3, didapat Z3 sama dengan 585,304. Untuk selanjutnya yaitu rule 4, jika permintaan naik dan persediaan sedikit, maka produksi barang akan bertambah. Nah, di sini kita ada tiga kata kunci, yaitu permintaan naik, persediaan sedikit, maka produksi bertambah. Didapat alfa predikat 4 sama dengan mu permintaan naik, intersect mu persediaan sedikit. Maka kita akan mencari nilai minimal dari mu permintaan naik 1500 dan mu persediaan sedikit 45. Didapatkan nilai 0,71429. Maka nilai Z4-nya karena produksi barang bertambah, maka nilai Z4-nya adalah 1900,009. Ini didapatkan dari fungsi mu produksi bertambah, yaitu Z minus 400 per 2100. Nah, untuk semua rule sudah kita evaluasi, kemudian kita mencari nilai Z-nya menggunakan rata-rata terbobot, yaitu alfa predikat 1 dikali Y1 ditambah alfa predikat 2 dikali Y2 ditambah alfa predikat 3 dikali Y3 ditambah alfa predikat 4 dikalikan Y4. Divert alfa predikat 1 ditambah alfa predikat 2 ditambah alfa predikat 3 ditambah alfa predikat 4. Nah, ini didapat ya sama dengan 2155,905 di 1,17648. Didapatkan Z sama dengan 1832,5046.
Kemudian untuk langkah terakhir yaitu penarikan kesimpulan. Kesimpulannya adalah jika jumlah permintaan sebanyak 1.500 buah dan persediaan di gudang masih 45 buah, maka banyaknya kotak tisu yang akan diproduksi adalah 1.832,5046. Nah, karena tempat usaha tersebut tidak mungkin memproduksi 0,5046 kotak tisu, maka kita dapat membulatkannya, yaitu membuat sebanyak 1.833 kotak tisu. Sekian dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.